Matius pasal yang ke-22. Matius pasal 22 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayat 14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu, jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya, ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangan dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saudara-saudara, bacaan kita terambil dari Matius 22 ayat 1 sampai 14 ini. Berbicara tentang perumpamaan yang diberikan Yesus di dalam menjawab orang-orang Farisi di dalam pasal yang sebelumnya. Ketika orang-orang Farisi itu disindir oleh Yesus dengan perumpamaan yang lain. Di dalam ayat 45 sampai dengan ayat 46 dari pasal 21 dikatakan begini. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Mengetahui rencana orang-orang ini, Yesus memberikan perumpamaan yang lain untuk makin menegaskan kesalahan mereka. Kok kamu marah? Yang salah kamu. Kok kamu marahnya ke saya? Akhirnya buatlah pertanyaan di perumpamaan yang lain. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Di dalam Injil ketika Yesus berbicara tentang kerajaan surga, dia selalu menggunakan perumpamaan. Mengapa begitu? Karena kerajaan surga itu sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan. Dan kalau itu dikatakan sebagaimana adanya, kita tidak akan mengerti. Gambarannya saja, orang desa
tidak punya pendidikan, yang tidak pernah pergi ke Amerika, kita beritahu Amerika gimana, dia nggak akan ngerti. Yang menceritakan harus menggunakan perumpamaan-perumpamaan supaya orang itu mengerti. Ini pernah terjadi waktu saya kuliah di Korea dulu. Saya mendapat cerita. Ada tim penerjemah kitab suci di suatu desa di Afrika, di hutan. Orang ini tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Namanya di Afrika, ya tidak pernah ada salju, tidak pernah ada musim dingin. Nah, tim ini ketika sampai di sana mau menerjemahkan kata-kata dari Yesaya, meskipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Nah, tim ini bingung, gimana menerjemahkan salju? Kata itu pun tidak ada dan benda itu pun tidak ada di tempat itu. Akhirnya, ya sudah kalau gitu. Kita yang penting orang itu ngerti. Lalu diterjemahkan apa? Dosamu akan menjadi putih seperti parutan daging kelapa. Kenapa? Orangnya tidak ngerti. Salju itu apa? Kata-katanya tidak ada, bendanya tidak pernah lihat. Oleh karena itu harus dibuat perumpamaan. Demikianlah yang dilakukan Yesus. Kerajaan surga itu sesuatu yang tidak bisa dimengerti. Kita baca 1 Korintus 2 ayat 9. Di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bagi orang yang mengasihi Dia, Allah akan menyediakan ini. Sesuatu yang tidak mata tidak pernah lihat, bagaimana bisa digambar? Sesuatu yang telinga tidak pernah dengar, bagaimana bisa diceritakan? Sesuatu yang dalam hati tidak pernah timbul, bagaimana bisa dibayangkan? Makanya hal-hal yang demikian hanya bisa diceritakan melalui perumpamaan. Itulah sebabnya mengapa di dalam pengajaran Yesus banyak perumpamaan digunakan. Salah satunya ini. Di dalam perumpamaan ini dikatakan, hal kerajaan surga itu seperti seumpama seorang raja. Tentulah yang dimaksud raja di sini adalah Allah itu sendiri. Karena Dia adalah penguasa alam semesta, pencipta alam semesta. Dan raja ini tidak punya nama. Tidak ada namanya. Menunjukkan bahwa raja Allah yang mencipta ini itu melampaui segala deskripsi, melampaui segala penggambaran, melampaui segala nama, maka tanpa nama. Karena pada dasarnya Allah itu tidak dapat dimengerti oleh otak manusia. Sang pencipta itu tidak dapat dimengerti oleh manusia. Kita baca dari 1 Timotius 6 ayat 16. 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Artinya Allah itu tidak pernah dilahirkan, tidak pernah mati. Dia itu hidup terus. Bersemayam dalam terang. Perhatikan. Tidak dikatakan bersemayam dalam tempat terang. Nah, tempat terang itu ini. Ada panjang, lebar, tinggi, ada lampu. Itu namanya tempat terang. Allah tidak bersemayam pada tempat. Jadi kalau dikatakan rumah Bapak, jangan dibayangkan Bapak punya rumah. Ada Pak Thomas di sini, punya rumah. Mana lebih besar, rumahnya atau Pak Thomasnya? Mana?
Rumahnya, kalau Allah punya rumah, rumahnya lebih besar dari Allah. Allah bukan maha besar lagi. Sebab ada yang lebih besar dari dirinya, yaitu rumahnya. Maka rumah Allah pun harus kita mengerti itu kata kiasan. Kalau Allah punya rumah tidak beda dengan kuankong gitu kan, ya, ada di kelenteng sana. Allah bukan semacam dewa. Allah bukan semacam makhluk yang berwujud manusia. Maka dikatakan bersemayam dalam terang. Terang apa? Terang kemuliaannya sendiri. Dia dilingkupi oleh terang kemuliaannya sendiri. Dan terang ini tak dapat dihampiri. Kalau terang yang meliputi Allah itu tak dapat dihampiri, apalagi Allah yang ada di dalamnya, pasti tidak dapat dilihat, pasti tidak dapat digambarkan, pasti tidak dapat direnungkan. Makanya raja ini tidak punya nama. Karena Allah itu mengatasi semua penggambaran yang dapat kita lakukan. Mulianya mengatasi segala kemuliaan. Rahasianya mengatasi segala rahasia. Dan Allah yang begini inilah yang menguasai hidup manusia. Tapi lebih daripada itu dikatakan dalam ayat ini, raja mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Apa perjamuan kawin? Penyatuan antara laki-laki dan perempuan dalam kasih, ya kan? Berarti Allah itu memang menghendaki ketika menciptakan manusia itu supaya manusia itu menjadi bagian dari tanda kutip rumah tangganya Allah. Tanda kutip belum ya? Lu katanya tadi Allah tidak bisa dibayangin, sekarang rumah tangga. Ini tanda kutip. Artinya ini hanya penggambaran. Mengapa begitu? Mengapa Allah digambarkan sebagai mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya? Karena pada waktu manusia diciptakan, dia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita baca dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Coba perhatikan ayat ini, banyak orang keliru. Manusia itu bukan diciptakan sebagai gambar Allah, tapi diciptakan menurut gambar Allah. Jadi ada sesuatu yang disebut gambar Allah yang menurutnya manusia diciptakan. Ada sesuatu di dalam diri Allah itu yang disebut gambar Allah yang menurut pola itu manusia diciptakan. Dan siapa gambar Allah ini? Atau apa? Kolose 1 ayat 15. Kolose 1 ayat 15. Ia, maksudnya Kristus, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Mengapa Kristus disebut gambar Allah? Sebab Kristus adalah firman-Nya Allah. Sebagaimana kata-kata saya ini menggambarkan diri saya. Dengan saudara mendengar kata-kata saya, saudara mempunyai gambaran tentang saya. Romo Daniel itu bodoh, Romo Daniel itu pinter, Romo Daniel itu sombong, Romo Daniel itu rendah hati, Romo Daniel itu menyenangkan, Romo Daniel itu membosankan. Semua tercermin dari kata-kata saya. Betul? Pada saat saya mulai bicara ini, saudara punya gambaran dalam pikiran saudara. Melalui kata-kata saya. Mencuat sifat-sifat saya dalam kata-kata saya. Demikianlah karena firman Yesus itu adalah firman-Nya Allah yang menjadi manusia. Maka dia adalah
yang menggambarkan Allah itu. Dialah gambarnya Allah itu. Kalau manusia diciptakan menurut gambar Allah, maka manusia diciptakan dengan firman-Nya Allah ini sebagai pola kemanusiaannya. Oleh karena itu, seorang bapak gereja, Justinus, martir, pada abad kedua mengatakan, seluruh jiwa manusia itu seharusnya jiwa Kristen. Kalau sampai mereka bukan Kristen, mereka meleset dari rel kemanusiaannya. Karena semua manusia diciptakan menurut gambar Allah, dan gambar Allah itu adalah Kristus. Itulah sebabnya jika manusia itu tidak percaya kepada Kristus, dia meleset dari rel kemanusiaannya. Dari kemanusiaannya yang sejati, dari kemanusiaannya yang sebenarnya. Supaya manusia itu kembali kepada kemanusiaan yang sebenarnya, sesuai yang dimaksud Allah waktu dia menciptakan, maka dia harus kembali kepada Kristus. Maka manusia itu harus disatukan kembali kepada Kristus. Itulah sebabnya perumpamaan ini perumpamaan perkawinan. Kristus yang adalah firman Allah disebut juga gambar Allah, disebut juga anak Allah. Mengapa begitu? Tadi siang saya jelaskan. Kata-kata seseorang sebelum diucapkan di mana itu tempatnya? Di otaknya. Betul? Sehingga seolah-olah orang itu mengandung kata-katanya sendiri. Demikianlah firman Allah sebelum diucapkan itu ada di dalam Allah. Sehingga seolah-olah Allah itu mengandung firman-Nya. Dan firman itu akhirnya keluar dari Allah. Dalam penciptaan ataupun pada waktu inkarnasi. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Kalau dia keluar dari Allah, tadinya di mananya Allah? Di dalamnya Allah. Jadi firman Allah itu ada dalam Allah, seolah-olah dikandung Allah, tapi juga keluar dari Allah, seolah-olah dilahirkan Allah. Yang dikandung lalu dilahirkan namanya apa? Anak. Itulah sebabnya Kristus sebagai firman-Nya Allah disebut anak Allah. Itulah sebabnya kita diciptakan oleh Allah menurut gambar dari firman-Nya ini. Menurut citra daripada sabdanya ini. Tujuannya supaya kita nantinya menyatu dengan Allah melalui firman itu. Akibat dosa kita terputus dari Allah. Dengan demikian kita terputus dari sang anak itu. Kita terputus dari firman itu. Itulah dikatakan oleh Bapak Gereja. Semua yang tidak percaya kepada Kristus, tidak kembali kepada Kristus, mereka meleset dari rel kemanusiaannya. Kristus datang untuk mengembalikan kita kepada kemanusiaan kita yang sebenarnya. Kristus datang untuk mengembalikan kita untuk menyatu dengan Bapanya melalui Dia. Karena Allah ingin supaya kita menyatu dengan Kristus. Perkawinan adalah bentuk penyatuan yang paling intim yang pernah ada dalam hubungan manusia. Kita baca Kejadian pasal 2 ayat 24. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Karena perkawinan itu membuat laki-laki dan perempuan menjadi satu daging. Demikianlah penyatuan kita
kepada Allah melalui Kristus itu diumpamakan dengan perkawinan. Karena adalah keinginan Kristus supaya di mana dia berada, kita berada. Kita baca Yohanes pasal 17 ayat 24. Yohanes pasal 17 ayat 24. Tolong bacakan. Ya Bapak, aku tidak melihat itu. Aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga bersama-sama, berada bersama-sama dengan aku. Kalau Yesus berada di sebelah kanan Bapa, Dia ingin kita juga di sana. Makanya pernah ada seorang Muslim menjadi Kristen. Diajak temannya yang masih Muslim. Kalau kamu jadi Kristen, kamu masuk neraka nanti, katanya. Kamu jadi kafir, katanya. Orang ini menjawab, biar saja saya masuk neraka asal dengan Yesus. Nerakanya akan berubah jadi surga. Ambil surga itu tanpa Yesus, surga itu akan jadi neraka. Karena pada akhirnya surga itu bukan tempat. Surga itu keadaan bersatu dengan Kristus. Keadaan menyatu dengan Kristus, itulah surga. Artinya kita memiliki hidup yang kekal. Itulah sebabnya di dalam bacaan kita kali ini digambarkan ada raja yang ingin mengawinkan anak-anaknya. Inilah keinginan Allah bagi kita supaya kita menyatu dengan Kristus. Inilah keinginan Allah bagi kita supaya dalam hidup ini tujuan akhir adalah menyatu dengan Kristus. Di mana Kristus itu ada, kita berada. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan itulah arti perkawinan itu. Jadi kalau gitu tujuan hidup itu terakhir, saudara, adalah menyatu dengan Kristus. Dan ini banyak orang lupa. Orang lebih mementingkan kepentingan dunia ini saja, padahal kepentingan dunia ini hanya sementara. Kita hidup ini tidak lama tadi kan, baru tahun baru sudah separuh dari bulan pertama udah hilang. Hidup ini hanya seperti mimpi. Kita baca dari Mazmur pasal yang ke-90. Ayatnya yang ke-8 sampai 10. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Siapa yang dalam hidup tidak pernah mengeluh? Semua orang mengeluh. Mengeluh karena rumah tangga, hubungan suami istri, mengeluh karena ekonomi, mengeluh karena hubungan dengan teman. Banyak sekali keluhan-keluhan dalam kehidupan ini. Sang Buddha, ketika dia bertapa di bawah pohon Bodhi, dia menemukan kebenaran bahwa hidup ini duka. Dia sulit mencari kebenaran, ternyata Alkitab memberitahukan kita tanpa kita harus bertapa untuk menemukan bahwa hidup ini penuh dengan keluhan. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Nah, coba hitung aja umurmu sudah berapa. Itu pun kalau sampai 70 tahun. Orang mah sudah siap-siap ini.
Sudah engkong? Sudah siap-siap ini. Nah, ini untuk mengingatkan kita. Supaya kita tidak terlena dengan keterlekatan pada yang duniawi saja. Pada akhirnya hidup ini, seberapa banyak uang kita, miliaran yang kita simpan di bank, kita mati sepeser pun nggak kita bawa. Betul? Seberapa punya besar rumah kita yang kita bangun seperti istana, sebongkah dari batu padatnya tidak akan bawa ke kuburan. Seberapa gelar kita karena terakhir kuliah, jajar-jajar PhD, dokter dan macam-macam. Ketika mati tidak akan ditanya malaikat, kamu dulu kuliah di mana? Hanya perbuatan kita yang akan ditanyakan. Kita baca Wahyu pasal 13 ayat 14. Wahyu 14 ayat 13. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Apa yang menyertai kita waktu mati? Perbuatan. Bukan kekayaan. Bukan kehebatan nama kita. Bukan uang kita. Bahkan bukan istri kita yang tercantik atau suami kita yang gagah. Bukan anak-anak kita yang kita kasih akan mengikuti kita. Yang selalu setia mengikuti kita adalah perbuatan kita sendiri. Oleh karena itu menjadi Kristen, ingat kematian pasti datang. Dan ingat banyak perbuatan kita yang akan mengikuti kita. Dan ingat kita harus bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan itu. Ibrani pasal yang keempat ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Kalau dengan orang kita bisa bersembunyi kan, pura-pura kan, apalagi kayak Romo ini, pura-pura jadi orang suci pakai jubah hitam, pakai topi. Tapi siapa yang tahu hatinya Romo? Tuhan. Romo tidak bisa berpura-pura di hadapan Tuhan, bisa berpura-pura di depan saudara. Dan saudara pun bisa berpura-pura di depan orang lain. Tetapi tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Jangan hidup seolah-olah tidak ada penghakiman, saudara. Jangan hidup seolah-olah tidak ada pertanggungan jawab dalam hidup ini. Ada. Sebab apa? Perbuatan kita ini tertulis semua. Wahyu 20 ayat 11. Ayat yang ke-14 coba. 14. Coba ayat 12 kalau gitu, 12. Ya, dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Berarti perbuatan kita tidak ada hilang, ada kitab, itulah kitab hati nurani. Yang akan dibukakan pada akhir zaman nanti. Di mana semuanya akan diadili, di mana semuanya akan dibuka karena perbuatan kita yang menyertai kita.
Makanya jadi Kristen jangan hanya berbicara berkat saja yang dicari. Bukan kita tidak perlu berkat, tetapi kalau tiap minggu khotbahnya seperti itu, kita lupa bahwa nanti akan ada hari pengadilan. Kita lupa bahwa nanti kita akan ditanyakan semuanya itu. 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Dua Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua, tidak ada berkecualian, harus, tidak bisa tidak, menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang, jadi masing-masing telanjang, mempertanggungjawabkan hidupannya. Bukan kelompok-kelompok, Simanjuntak sendiri sini diadili, Kim di sini diadili, Pangaribuan ke sini, enggak. Bukan kelompok, orang per orang mempertanggungjawabkan hidupnya nanti. Berdasarkan perbuatannya yang tertulis dalam rapot perbuatan tadi, kitab catatan perbuatan. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah saudara, kalau kita mengerti ajaran kitab suci ini, kita jadi berhati-hati hidup ini. Tidak sembrono. Ajaran mengatakan sekali selamat tetap selamat, itu membuat orang tidak berhati-hati. Kita selamat ya, tapi bukan sembrono. Kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita ini di hadapan Allah. Oleh karena itu kembali kepada Mazmur pasal 90 tadi. Mazmur pasal yang ke-90. Ayatnya yang ke 10 tadi. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Ya mungkin ada percualian, ada yang sampai yang saya lihat kemarin ada di satu desa di Cina sana, itu semua orangnya matinya lebih dari 200 tahun. Ada satu desa di Tiongkok sana. Itu semuanya matinya tua-tua. Ya mungkin karena udaranya atau apa kata penyelidikan itu kita nggak tahu. Tapi kan berkecualian, tidak semuanya mati seperti itu kan. Paling banyak ya seperti ini. Dan jika kami kuat 80 tahun, nah kalau sudah 80 tahun, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, kolesterolnya tinggi, gulanya tinggi, tulangnya sudah kreot sana kreot sini, ya udah saya mulai terasa itu. Ini aja berdiri aja tidak kuat sudah, karena sudah engkong, sudah mengarah ke sana, ya. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, siap sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap, betul lenyap. Siapa yang tahu nama dari engkongnya engkong yang ke atas sampai ke berapa gitu, opung sampai ke berapa, tahu? Lenyap sudah namanya, kecuali kalau dia mentatahkan suatu karya yang dikenal orang. Contohnya Patih Gajah Mada, ya dikenal. Seandainya dia tidak membuat jasa begitu pada bangsa di Nusantara ini, kenal namanya, nggak tahu entah siapa pula namanya. Kami melayang lenyap, hidup seperti mimpi. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian,
hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, kalau kita merenungkan, aku udah umur berapa ya sekarang ya? Nah, kalau nanti bagianku cuma 70 tahun, dikurangi saja. Oh, tinggal segini nanti saya mati. Bekal saya menghadap Allah apa? Nah, padahal kita dipersiapkan untuk ke sana, bersatu dengan Allah melalui anaknya, melalui perkawinan rohani ini. Kebahagiaan di dunia ini sementara semua, saudara. Tidak ada kebahagiaan yang nyata. Pada akhirnya kita semua akan kembali ke sana. Kita dinanti oleh suami kita. Di hadapan Allah kita semua perempuan. Di hadapan Allah kita semua pengantin perempuan. Kita dinanti sana. Kembali kepada Matius pasal yang ke-22 tadi. Matius 22 ayat 2 sekarang. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ayat 3. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Siapa orang yang telah diundang ini? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Israel. Karena kepada mereka lah para nabi datang memberitahu mereka untuk kembali kepada Allah. Kepada mereka lah dinubuatkan tentang akan datangnya sang anak raja itu, yaitu Mesias. Maka dikirimkanlah kepada mereka hamba-hamba, yaitu para nabi, untuk memanggil mereka. Untuk memanggil mereka untuk datang kepada perjamuan kawin itu. Sayang, mereka tidak peduli. Sayang, sampai sekarang pun orang Yahudi menolak Kristus. Maka kalau jadi Kristen jangan sok ke Yahudi-Yahudian, ada apa? Sebab orang yang kita tiru cara-caranya justru orang yang menolak Kristus. Jadilah Kristen sebagai orang Indonesia. Apa kata Bung Karno? Kalau kamu jadi Muslim jangan seperti jadi Arab. Kalau kamu jadi Kristen jangan jadi Yahudi. Kalau kamu jadi Hindu jangan jadi India. Jadilah dirimu. Kalau Batak ya Batak, kalau Tionghoa ya Tionghoa, kalau Jawa ya Jawa. Tapi Kristen. Kekristenan tidak mengenal ras. Pada akhirnya nanti kebangsaan itu tidak ada. Karena semua kita akan menjadi seperti malaikat. Matius 22 ayat 30. Malaikat punya kebangsaan, enggak kan? Kita baca Matius 22 ayat 30, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Menjadi malaikat itu tidak punya suku. Malaikat tidak ada sukunya. Dan kita akan menjadi seperti mereka. Jadi warna kulit itu tidak ada artinya di mana. Kita boleh berkulit kuning, kita berkulit merah, kita berkulit hitam, kita boleh berkulit coklat. Semua nanti akan dimuliakan bersinar seperti malaikat. Dan itulah yang disediakan di dalam perkawinan dengan anak sang raja ini. Kembali kepada Matius 22 ayat yang keempat. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih.
semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin itu. Nggak bayar loh diundang ini. Datang nggak mau. Diundang untuk datang ini. Padahal yang dikawinkan ini, ya yang diundang itu nanti jadi pengantinnya gitu loh sebenarnya. Orang-orang Israel ini dipanggil. Sesungguhnya mengapa mereka yang diundang? Ya mereka yang menerima perintah dari para nabi. Dari bangsa lain kan enggak. Enggak ada nubuat para nabi di bangsa lain. Hanya bangsa Yahudi. Jadi mereka yang diundang ini. Hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Apa artinya nih? Kurban keselamatan telah dilakukan. Lembu jantan dan ternak piaraan itu adalah Kristus sendiri sebagai anak domba yang telah dikorbankan. Sehingga semuanya telah tersedia. Kasih karunia keselamatan itu telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Cuma datang loh, enggak mau. Bukankah kita juga sering begitu? Apa yang terjadi bangsa Yahudi ini juga cerminan diri kita sebagai manusia. Kalau mencari yang duniawi, lebih banyak waktu yang disediakan daripada kalau mencari Tuhan. Itulah kita manusia. Disuruh sembahyang, ya males. Disuruh puasa, enggak mau. Disuruh baca kitab suci, jarang-jarang. Hal-hal rohani memang tidak menarik untuk daging kita ini. Kalau kita diajak masalah rohani, udah alasannya macem-macem. Aku repot nanti ada arisan. Ayo persekutuan, aduh temanku itu loh mamang gila gak pernah ketemu, aku mau diajak jalan-jalan. Aku repot ponakanku ulang tahun. Macem-macem alasan yang kita buat kalau kita diajak untuk mencari Tuhan. Ayat 5. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya atau malah tidak peduli. Alah, kalau dia sih memang sok suci, nah gitu malah temannya malah dicibirin. Kalau dia sih memang gitu ya, bibirnya sampai mencibir-cibir gitu. Nggak mau dah. Tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ngurusi harta. Ada yang pergi mengurus usahanya, mengurusi bisnis. Kalau bisnis, wow, waktu nggak pulang pun nggak apa-apa. Entah pergi keluar kota ini untuk bisnis. Yang penting usahaku berhasil. Loh kan gitu. Cari Tuhan, sejam saja di gereja gini lihat. Oh kok Pak Pendeta khotbahnya nggak selesai-selesai. Ayo siapa suka gitu? Cuma 1 jam, nggak selesai-selesai Pak Pendeta. Nonton bola semalam suntuk udah jadi masalah gitu kan. Di TV. Inilah kita. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya. Ada yang pergi mengurus tanah usahanya. Ayat 6. Dan yang lain. Ini lebih ngeri lagi. Menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Itu gambaran orang Yahudi yang membunuhin para nabi. Ya kita mungkin tidak membunuh para nabi, tapi membunuh suara hati nurani untuk mencari Allah. Diputus, jangan itu. Aku sibuk mau ke salon sekarang umpamanya gitu. Kita juga suka membunuh, menangkap suara-suara yang mengingatkan kita kepada Tuhan itu. Kita tidak peduli lagi.
Yang penting kemauan jasmani saya terpenuhi. Ayat 7. Maka murkalah raja itu. Betul-betul marah. Jangan dianggap Allah itu kasih begitu aja. Orang tua aja biarpun mengasihi anaknya, kalau anaknya dipukul kakinya kok. Betul? Saya punya nenek dulu. Orangnya baik hati sebenarnya. Tapi kalau dia marah ya adik saya perempuan, saya ikut dipukuli. Kamu sama aja ikut dipukuli. Jadi kalau dulu waktu pertama saya nggak tahu, pulang sekolah gitu, nenek saya datang bawa cemeti gitu lah. Itu pegang adikmu, saya pegang, ternyata saya dipukuli. Kamu sama aja kan. Padahal saya tidak tahu masalahnya. Sesudah itu kan adik saya gendong, saya bawa lari. Nenek yang mengasihi juga bisa murka. Allah pun begitu. Ketika kita tidak peduli mendengarkan panggilannya, ketika tidak peduli undangannya, murka. Membakar kota mereka, dan ini terjadi sungguhan dalam sejarah yang saya katakan tadi pagi. Pada tahun diserbu tempatnya Bait Allah dijadikan tempat penyembahan dewa Apollo, dan kota Yerusalem dijadikan kota baru namanya Aelia Capitolina. Ini hukuman yang diberikan kepada orang Yahudi karena menolak Mesiasnya, karena mereka sendiri mengatakan biarlah darahnya tertimpa atas kami, gitu kan. Ya udah, tertimpa atas kamu. Saudara, Allah memang mengasihi, tetapi kalau kita keterlaluan, ya marah juga. Makanya hati-hati, jangan hanya mengandalkan kasihnya, lupa murkanya. Jangan mengandalkan kasihnya, lupa keadilannya. Dua-duanya adalah sifat Allah, kasih dan adil. Makanya mari kita hidup hati-hati. Jangan seperti contohnya orang Yahudi ini. Ayat 8. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya. Nah sudah, para nabi sudah dibunuh kan, Israel sudah dihancurkan kan, sekarang hamba-hambanya yang dimaksud para rasul. Perjamuan kawin telah tersedia, tetap. Kasih karunia Allah itu tersedia kapan saja. Saudara-saudara yang di luar sana yang tidak tahu ke arah mana hidup saudara, datang kepada Yesus. Kasih karunia juga sudah tersedia untuk saudara. Baca Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara merasa letih lesu dalam hidup ini, datanglah pada Yesus. Merasa hidup ini tidak tahu harapannya kemana, datanglah pada Yesus. Dan betul-betul inginlah menjadi pengantin perempuannya, supaya menyatu dengan dia dan menemukan kelegaan kehidupan secara rohani. Kekayaan itu bukan sumber kebahagiaan. Memudahkan banyak hal tapi bukan sumber kebahagiaan. Kita tidak bahagia karena uang banyak. Buktinya itu loh, bintang-bintang film Amerika itu loh. Kenapa sih pada bunuh diri semua? Banyak yang bunuh diri. Kurang apa uangnya? Tenarnya kurang apa? Seperti Robin Williams. Dia itu kan komedian kan. Membuat orang semua tertawa. Akhirnya matinya bunuh diri. Kenapa? Ternyata kebahagiaan itu bukan sesuatu yang di luar, tapi status batin.
Bukan karena banyak uang kita bahagia. Kita kaya, kita mati. Barang kita siapa milih? Anak-anak kita. Tapi anak-anak kita rebutan warisan kita. Akhirnya pentung-pentungan satu sama lain. Loh, apa kita bahagia kalau gitu? Apa salah kaya? Menjadi kaya? Tidak salah. Tapi kalau itu tujuan hidup. Dan itu menjadi prioritas kita. Itu namanya menyembah berhala. Berhala namanya Mamon. Kaya boleh, asalkan kekayaan kita ini akan jadi perbuatan. Sebab yang dihakimi adalah perbuatan. Gimana caranya? Dibagikan pada orang yang membutuhkan, baru jadi perbuatan. Menolong orang miskin, menolong anak yatim, menolong tempat yang tidak punya sumur, dibikinkan sumur dengan uang yang kita miliki. Jangan uang itu hanya untuk diri kita sendiri. Kikir. Boleh kaya, tapi jangan egois. Seorang bapak gereja pada abad keempat mengatakan, hai orang kaya, kekayaanmu itu sebenarnya miliknya orang miskin. Kelebihannya berikan pada mereka. Jangan kau miliki sendiri. Oleh karena itu kalau kita memiliki sesuatu untuk supaya bisa kita dapat bawa ke sana. Ya, di dalam agama tradisional dipikir kebutuhan di surga itu sama dengan di sini, maka dikirimkanlah uang-uangan dari kertas dibakar. Rumah-rumahan dari kertas dibakar. Mobil-mobilan dari kertas dibakar. Yang ada ya cuma abu. Di sana tidak ada apa-apa, saudara. Atau kalau orang Jawa diberi sesajen, ada rokok, ada kopi, ada apa, disangka yang mati akan ngerokok rokok itu. Saudara, ya, budaya Tionghoa dengan budaya Jawa itu hampir mirip, hanya bentuknya aja yang beda. Tapi isinya sama gitu loh. Mungkin budaya Batak juga, hanya karena saya kurang tahu secara jelas budaya Batak. Yang saya tahu karena saya tinggal di Jawa. Mirip gitu, semua orang-orang di Asia itu seperti itu. Saudara, kebutuhan di sana tidak sama dengan kebutuhan di sini. Sana itu alam roh. Roh tidak butuh makan. Ya kan? Ya kalau dalam agama tradisional Tionghoa pada bulan 7 Imlek itu ada namanya roh-roh kelaparan diberi makan. Dilepas dari penjara. Ada namanya sembahyang rebutan gitu. Nah, makanya direbut sesudah dimakan oleh roh-roh ini. Apa betul begitu? Tapi keyakinan sih gitu. Kita orang Kristen tidak akan percaya seperti itu kan. Lalu gimana? Kalau kita punya uang, punya kekayaan, punya berlebih sedikit dari teman kita, supaya itu nanti juga ikut tersimpan di sana. Caranya gimana? Lukas 16 ayat 9. Lukas 16 ayat 9. Kita baca. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan. Mengikat persahabatan itu bagaimana caranya? Ya berbuat baik dong sama orang. Betul? Kalau mau mengikat persahabatan, orangnya kita hantam dengan batu bata, bisa jadi sahabat enggak? Ya enggak. Mengikat persahabatan artinya berbuat baik. Dengan mempergunakan mamon. Jadi kalau kita punya mamon, apa mamon itu? Uang atau harta. Gunakanlah untuk mengikat persahabatan dengan orang. Sebab apa? Mamon itu sifatnya tidak jujur. Kok gitu? Ya,
kita main forex. Kata, kita gunakan uang ini, kita pikir nanti kita akan untung. Ternyata kita gagal dengan itu, kita nggak dapat saham, nggak dapat apa. Uangnya hilang nggak? Hilang, berarti mamonnya berbohong pada kita. Kok kamu nggak jujur? Bukan mamonnya nggak jujur, kamu yang berpikir mamon itu akan memberikan untung, tetapi kamu malah rugi. Maka mamon itu bersifat tidak jujur. Gunakan, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kapan uang dan harta tidak menolong? Kalau mati. Betul nggak? Kalau kita sudah terpujur di peti mati, ditumpui uang berkarung-karung, ya kita nggak tahu. Nggak ada gunanya. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Jadi bukan dengan mengirim uang-uangan kertas, uang sungguh dipakai nolong orang, itu caranya ngirim gitu loh. Makanya jadi orang Kristen jangan kikir, tapi juga jangan boros. Semua harus ada perinciannya dalam kehidupan ini. Kikir membuat orang tidak masuk dalam kerajaan Allah. 1 Korintus 6 ayat 9. Tolong bacakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil dan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, dan seterusnya. Ayat 10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kikir itu dosa, boros juga dosa. Kok tahu? Tuhan Yesus itu loh dapat membuat roti 5 ketul jadi untuk memberi makan 5.000 orang. Tapi setelah sisa dibuang sisanya. Enggak. Dikumpulkan jadi 12 bakul. Berarti dia juga hemat gitu loh. Kikir dosa, boros juga dosa. Jadilah orang yang normal, yang rela untuk memberi, yang rela untuk menolong, tapi juga bukan yang menghambur-hambur harta milik. Jelas ini ya. Inilah yang akan mengikut kita nanti. Setelah harta kita wujudkan perbuatan, itu mengikut kita nanti. Jangan sesudah mantu mati dimintakan, dibakarkan kertas, uang-uangan dari kertas, rumah-rumahan dari kertas. Itu tidak kemana-mana ya, jadi abu di situ aja gitu loh. Kalau menurut Quran Alkitab, setelah kita mendapat, harus diberikan pada orang. Bahkan kerja keras itu pun, kalau ada kelebihan. Orang yang mencuri, biar mencuri aram atau ayam atau mencuri uangnya rakyat, sama aja. Namanya pencuri. Koruptor itu juga pencuri. Orang yang mencuri, janganlah mencuri lagi. Tetapi baiklah yang bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik. Ya. Jadi orang Kristen kalau kerja keras sungguh ya. Saya lihat ya, banyak orang itu di suatu departemen BUMN atau apa gitu. Ketika direkturnya tidak ada, waktu kosong bukan untuk melakukan kerjaannya, baca koran. Itulah mencuri waktu. Waktunya kerja ya kerja.
Dan orang Kristen harus punya begini. Alah, juragannya ndak ada, tuannya ndak ada. Udah, enak-enak aja. Tuhanmu yang sebenarnya adalah Tuhan. Apa yang kamu lakukan Tuhan akan melihat. Bukan bosmu yang ada di situ. Maka dikatakan, tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik. Kalau Kristen mengikuti perintah ini, orang Kristen itu adalah orang yang pekerja paling baik. Dan kalau ikuti ini, tidak usah merengek-rengek diberkati, ya berkatnya datang karena kita kerja keras. Betul enggak? Jangan jadi orang malas. Malas itu juga dosa. Dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Jangan jadi benalu kepada orang lain. Jadilah pekerja yang baik untuk dirimu sendiri. Entah itu kamu bekerja malah mengikuti orang dalam satu perusahaan atau suatu toko, atau bekerja sendiri. Kerjakan secara baik dan kita akan berhasil. Supaya apa? Ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Makanya kalau kita dapat berlebih harus rela membagi pada orang lain. Inilah perbuatan-perbuatan yang akan diperhitungkan di hadapan Kristus pada waktu kita menghadap tahta pengadilan Kristus itu. Sehingga kita orang Kristen menjadi orang yang bertanggung jawab atas segala apa yang kita lakukan. Entah kita pekerja, entah kita guru, entah kita pengusaha. Kalau prinsip ini kita gunakan, kita menjadi orang yang berhasil. Ingin berhasil? Lakukan ini. Berhasil di dunia dan juga akhirnya berhasil di akhirat. Kita lanjutkan. Matius pasal 22 ayatnya yang ke-8. Sesudah itu ia raja tadi berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Karena menolak, orang Yahudi sampai sekarang menolak. Ya suatu saat nanti ada pertobatan nasional nanti. Tapi akhir zaman. Tapi sekarang mereka enggak. Terus ayat 9. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan. Dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana perjamuan kawin itu. Sekarang perjamuan kawin itu tersedia untuk semua manusia. Bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tersedia untuk saudara dan saya. Yang kita ini tidak ada keturunan Yahudi, tetapi akhirnya kita diundang untuk menyatu dengan Mesiasnya orang Yahudi ini. Ayat yang ke-10. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Nah sekarang kita yang sudah percaya pada Kristus, kita adalah hamba-hamba yang diutus untuk menemui semua orang dimanapun kita jumpai. Yang digambarkan seperti di jalan-jalan. Anda peduli, ada yang jahat, dan orang baik. Memangnya semua orang Kristen semuanya orang baik? Enggak, orang jahat juga ada di situ. Makanya di dalam ladang ada lalang, ada gandum. Kalau lalang itu tidak ada buahnya, daunnya bikin tangan terluka. Kalau gandum itu membuat buah untuk jadi tepung terigu kan gitu.
Jadi dalam gereja pun ada orang-orang yang kerjanya ngelukain orang lain terus itu. Itu lalang. Ada orang-orang yang memberi kepuasan pada orang lain, itu terigu, itu gandum. Nah, saudara yang mana? Yang lalang atau yang gandum? Pilihannya pada kita sendiri. Kalau kita milih jadi lalang, ya sudah. Saudara bikin gatal semua orang dalam gereja. Apa? Kerjaannya gosip sana, gosip sini, malah Pak Pendetanya sendiri digosipin. Betul nggak? Iya, ada jemaat yang gosipin Pak Pendeta itu ada. Atau gosipin satu dengan yang lain. Ada apa sih kok gereja ingin damai kok malah gosip sana, gosip sini. Hati-hati ya. Terus ayat yang ke-11. Ketika raja itu masuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Di dalam Kristus kita ini sedang dalam pesta. Pesta persiapan untuk menyatu dengan sang pengantin itu. Maka kita harus menghiaskan pakaian pesta. Kalau pesta pakaiannya, kalau ke pesta kita pakai baju yang compang-camping enggak? Ya enggak. Pakai sandal yang sudah putus gitu. Ya enggak. Pakai sepatu sebelahnya pakai bagiak begitu. Ya enggak juga. Kalau ke pesta kita harus berhiaskan indah. Itulah keindahan batin. Kesucian batin. Kesucian kehidupan. Sebab tanpa kesucian orang tak dapat melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Melihat saja tidak bisa, apalagi bersama dengan Dia. Betul? Padahal keinginan Kristus apa? Supaya di mana aku berada, mereka pun berada. Tapi kalau engkau tidak menggunakan pakaian pesta, tidak mengenakan kekudusan, ya pada akhirnya bagaimana kita bertemu dengan mempelai laki-laki ini? Makanya jangan sibuk hanya mencari berkat kalau ke gereja itu. Kalau ke gereja itu belajar bagaimana hidup dalam kekudusan. Kekudusan itu bukan berarti saya sudah tidak ngerokok, tadinya ngerokok, bukan itu. Ya kan? Kudusan kalau sudah nggak pakai lipstick yang menor-menor, bukan itu kekudusan itu. Kekudusan itu masalah batin. Menghilangkan apa yang najis dalam batin. Apa yang najis dalam batin? Markus 7 ayat 21 sampai 23. Markus 7 ayat 21 sampai 23. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, terus perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi kenajisan ini kenajisan moral dan rohani. Bukan kenajisan ritual.
Wah, dijilat anjing, najis, seperti itu. Enggak, bukan begitu. Tapi kenajisan moral. Ketika yang tadi semua ada dalam hati kita, masih ada pikiran jahat tentang orang, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, kita hidup masih dalam kenajisan. Makanya caranya supaya tidak najis, disingkirkan, dilawan. Mengatakan tidak pada keinginan-keinginan ini. Untuk hidup taat kepada Allah. Sehingga kita mencapai kekudusan itu. Sehingga kita mengenakan pakaian pesta itu. Kembali ke Matius yang ke-22. Ayat berapa sekarang? Ayat 12. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Nah, kalau sudah jadi Kristen, ya Kristen sungguh gitu loh ya. Jangan namanya saja Kristen, tapi mulutnya kalau membicarakan orang, asik sekali gitu lah. Sukanya gosip. Makin digosok, makin sip. Ini hidup Kristen yang tidak mencerminkan apa-apa. Ini hidup Kristen yang akhirnya tidak memenangkan apa-apa kepada orang-orang di sekitarnya. Ada lagi orang Kristen di Jakarta sana, ngakunya Kristen, tapi senangannya apa? Jadi rentenir. Itu masa mencerminkan kehidupan Kristen sih? Orang Kristen seharusnya memberikan orang dengan sukacita, kok malah jadi rentenir, nyekek orang? Cobalah kita mulai hidup dalam kekristenan yang benar, dalam kekudusan. Makanya jangan berpijak pada kata-kata sekali selamat tetap selamat. Itu bahaya ajaran itu. Sebab kita memang sudah selamat ketika kita percaya pada Kristus. Tapi kita juga sedang diselamatkan ketika kita mengerjakan keselamatan itu. Kita baca Filipi 2 ayat 12. Filipi 2, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ada keselamatan secara posisi ketika kita telah beriman dan dibaptiskan. Ada keselamatan yang dinamis yang harus kita lakukan sekarang ini dalam ketaatan kepada Allah. Dan ada keselamatan yang masih kita tunggu. 1 Petrus 1 ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, makanya kita harus tahu keselamatan itu apa sih? Masuk surga? Bukan. Keselamatan itu dibebaskan dari kematian. Kita sudah bebas dari kematian belum? Belum. Kapan? Nanti Yesus datang, kita bangkit. Itu loh keselamatan itu. Tubuh kita akan diubah menjadi mulia seperti tubuhnya Kristus. Dan kita akan menjadi seperti malaikat. Kita sudah alami itu belum? Belum. Makanya keselamatan itu bukan sudah saja. Keselamatan itu sudah dalam arti kita sudah menyatu dengan Kristus. Keselamatan itu sedang dalam arti kita mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima itu. Dan keselamatan itu akan dalam arti kita nanti akan dibangkitkan
dalam kemuliaan menjadi seperti Kristus sehingga hidup seperti malaikat. Makanya jangan sembrono. Mentang-mentang jadi Kristen, banyak orang tanya sama saya, Romo, saya ini kan pegawai negeri. Terus saya sering diutus ke luar kota. Terus boleh enggak saya cari wanita lain? Ada beberapa bapak-bapak tanya sama segitu. Kamu Kristen bukan? Iya. Apa itu bukan berzina? Iya Romo. Kamu tahu berzina itu salah enggak? Betul. Tapi kan sekali selamat tetap selamat lah, ini sesatnya. Kita selamat untuk dikuduskan. Lah kok selamat malah berbuat zina, itu apa ada urusannya dengan pengudusan apa gitu loh ya. Nah inilah ajaran yang salah. Akhirnya menimbulkan tingkah laku yang salah. Betul? Ajaran yang salah menimbul tingkah laku yang salah. Makanya dulu pemerintah komunis di Cina sana ada anak muda demonstrasi, ya karena mereka tidak percaya Tuhan, digilas itu di Tiananmen. Dan tahun berapa itu saya ke Tiongkok, saya tinggal di sana 3 bulan. Itu ada seorang pendeta, ya, yang gerejanya memang mau dibongkar sama pemerintah dengan alasan gerejanya lebih tinggi dari bangunan sekitarnya, padahal itu alasan saja. Apa yang terjadi? Istri pendeta itu menghalang-halangi, itu dia sama bulldozer gerejanya itu. Istri pendeta itu menghalangi gini, dilindas sama bulldozer itu. Ya orang tidak berani protes, pemerintah komunis mana peduli. Saya ngeri waktu itu. Saya baru saja pulang dari Tiongkok itu terjadi. Ada istri pendeta di bulldozer karena tidak mau gerejanya dirobohkan. Gitu. Ya keyakinan itu menentukan perbuatan. Ajaran akan mendikte cara kita berbuat. Ajaran yang salah menimbul cara berbuat yang salah. Kita baca dari Mazmur 14 ayat 1 dan 2. Orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Ya bukan bebal sininya, ya, bebal batinnya. Karena banyak orang, ternyata ateisme itu bukan baru muncul abad modern. Zamannya Daud sudah ada ateisme. Ya kan? Orang bebal bukan boleh saja ini seorang profesor, tetapi batinnya yang bebal. Mengatakan tidak ada Allah, akibatnya busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Itu kalau tidak ada Allah kan tidak tahu pengadilan, tidak takut pengadilan, tidak tahu hukum, ya akhirnya perbuatannya busuk. Salah ajaran, akhirnya menuntut orang untuk salah berbuat. Nah saudara-saudara, makanya sekarang ikuti ajaran yang benar. Hiduplah secara benar. Pakailah pakaian pesta supaya kita tidak terikat dan dilemparkan ke tempat yang paling gelap tadi. Ayat berapa yang terakhir? Dari Matius pasal yang ke-22. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan lemparkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Tapi itu wujudnya dapur peleburan api. Ada enggak? Tempat yang panasnya luar biasa, tapi gelap gulita.
Apa ndak sesak itu? Itu gambarannya neraka itu. Maka ke tempat kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap. Ya meraunglah orang dalam keadaan itu. Tangisan sana sini. Dan kertak gigi. Kenapa kertak gigi? Nah, kalau orang menahan sakit, saking sakitnya gimana? Giginya aja kerak-kerak gitu kan. Saudara, surga itu ada. Di tempat Allah ada. Tapi neraka juga ada. Ingat ini. Jangan pilih neraka. Pilihlah surga. Jangan pilih di luar Kristus. Bersatulah Kristus dengan Kristus. Hiduplah dengan hati yang tertuju untuk bertemu dengan Kristus nantinya. Kalau hidupmu selama ini masih belum setia, belum sungguh-sungguh, mulailah malam ini. Aku siap hidup untuk mendengarkan undangan perkawinan dari anak raja ini. Kiranya firman ini mendapat tempat di hati saudara. Dan kiranya firman ini mengubah hidup saudara. Tuhan memberkati. Shalom.